Astagfirullah, ujar Ustadz Junaid spontan. Namanya juga anak-anak, Bi. Umi sering melototin lelaki yang pernah manggil itu, tapi dasar anak-anak malah makin jadi malah balik melotot. Itu cuma bulian biasa antar mereka. Memang itulah dunia anak muda, Ustadz Junaid sedikit mengerti bahwa bulian itu pada dasarnya justru bermaksud ingin melekatkan hubungan pertemanan mereka. Namun dengan nickname seperti itu sudah dipastikan bahwa istrinya populer di kalangan mahasiswa. Ya sudah, tegur sopan aja. Ustazah sedikit kaget dengan ekspresi suaminya yang tak marah itu. Dia menyangka setelah mendengar istilah itu, Ustadz Junaid langsung menelpon Andi dan menyuruhnya untuk tidak mengganggunya. Namun ternyata ia terlihat oke dan istilah itu. Anak sebenarnya takut kalau istilah itu Abi baca, Umi bingung mau ngomong apa sama siapa. Makanya Umi curhat sama Royhan. Roy tahu Umi dipanggil kayak gitu, ujar Ustadz Junaid lebih kaget. Ketika Ipah menganggukkan wajahnya, iya, Ustadz Junaid menjerit dalam hati. Astaga naga. Gak tahu kalau sama Roy. Umi bisa terbuka. Umi cuma mau lepas tekanan biar plong. Kalau sama Roy, Umi pengen terbuka. Tapi Roy ngerti kok tekanan Umi. Dia cuma ngasih perhatian, tapi akhirnya benar kan? Abi jadi tahu juga. Bukan itu masalahnya, pikir Pak Ustadz. Dirinya cuma khawatir kalau Roy sadar bahwa istrinya memang benar. Ah, tidak. Sadar bila istrinya seperti itu, dan itu yang membuat Pak Ustadz khawatir bila selama ngobrol dengan Roy, sepanjang itu pula ia memperhatikan istrinya yang ya seperti itu. Namun entah kenapa Pak Ustadz tidak bisa marah. Ada perasaan benci, tapi ada juga perasaan senang. Senang bila istrinya diperhatikan lelaki lain itu. Inilah perasaan aneh yang ia rasakan saat ada seorang pria mulai sadar dengan istrinya. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut malam ini bantu subscribe channel ini agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Apalagi oleh lelaki yang dihormati di pesantren, lelaki tinggi besar seperti Roy. Sekarang ia mulai berpikir, Andi atau Roy yang sekarang terpanah dengan istrinya. Dan yang lebih berbahaya lagi, apakah istrinya mulai sedikit suka? Siapa yang biasa bisa menguasai hati istrinya, Roy atau Andi? Namun ia nyebut saat sudah jauh. Namun walau bagaimanapun Pak Ustadz tetap senang karena istrinya ini mau jujur terhadap dirinya, sebagaimana istri soleha yang lainnya, selalu terbuka bila berbicara dengan suaminya. Ya udah, Abi juga aftalbul ahwan. Kalau Abi HP Umi kayak gitu sampai bikin Umi khawatir. Abi yakin percaya kok sama Umi, cuma Abi penasaran aja. Abi mengerti wajar namanya juga anak muda. Ustazah pun tersenyum, wartawan. Ujar Ipah lagi seperti biasa tanpa suara yang dibalas dengan Ustadz Junaid. Ustadz Junaid begitu yakin kalau cintanya hanya untuk dirinya sendiri. Sorry ya kalau malam-malam gini ada kedengaran suara ayam yang lagi berkokok tengah malam masalahnya. Roy sendiri masih aktif mengikuti kegiatan pesantren sambil menunggu sang mudir pulang. Ia juga dengan otodidak menyusun perencanaan atas proyek guest house-nya. Tinggal bertemu dengan Pak Dharma. Ia harus memberitahukan rencana ini kepada tokoh masyarakat yang paling berpengaruh di sini. Kebetulan selama mengembangkan hasil sewa tani Ustadz Fian, ia bisa cukup dekat dengan Pak Dharma. Namun sayang saat ke sana ia hanya bertemu istrinya. Roy sudah matang merencanakan lokasi dan bentuk bangunan hostel yang ia ingin bangun di sini. Bertujuan untuk mengangkat syiar pesantren dengan adanya guest house wisata pesantren. Ia ingin guest house-nya terintegrasi dengan pesantren. Di samping bisa untung besar, bisa juga memberi keuntungan untuk investor. Ia juga ingin mengangkat nama baik pesantren sebagai lembaga pertama yang memiliki guest house wisatanya. Itu alasannya ia masih menunggu sang mudir datang dari Tanah Suci untuk membicarakan hal ini. Yang menunggu sampai aktif mengikuti kegiatan dan pengajuan di pesantren. Ustadz Junaid sendiri sering melihat Roy yang datang ke pengajian. Pemuda itu sangat bagus, tahu apa yang mesti dilakukan. Sebagaimana dilakukan setiap lelaki sejati, akrab dengan siapapun. Sekarang pesantren lebih melihat Roy ketimbang Ustadz Fian sendiri. Karena dia lebih berpengaruh dan lebih berhasil menjadikan keluarga Ustadz Fian keluar dari kesulitan. Lebih terangkat martabatnya, ditambah ide brilian yang ingin mengharumkan pesantren itu. Kadang ia main ke rumahnya dan sering iseng menanyakan untuk cepat menikah. Dengar-dengar dia diperkenalkan dengan Ustadz Anis oleh Ustadz Boim. Itu sah-sah aja pikir Ustadz Junaid selama tidak melampaui batas dan hanya cukup bertaaruf lagi pula. Roy menjadi lelaki yang berpengaruh sekarang. Wajar bila dia menjadi lelaki yang dihormati. Seperti biasa, setiap sore Roy pulang dari kegiatan silatnya sore itu dan melihat Ustadz Junaid duduk di belakang rumahnya sambil melihat sungai. Seharusnya Ustadz Junaid jadwal mengajar sebuah ibadah sore itu, namun ia diganti oleh Ustadz yang lain. Hingga Roy menghampiri beliau menuju belakang menanyakan kenapa tidak mengajar. Ustazah Ipa sedang mencuci pakaian di belakang rumah, memakai kaos dan jilbab seadanya saat melihat Roy berjalan.
Junet melihat ke belakang dan memperhatikan Roy memakai kaos coklat ketat. Ia menjinjing baju silat berwarna hitam persis seperti baju yang sering dipakai Ustadz Boim. Sahipah hendak pergi masuk ke dalam karena pakaian kaos yang seadanya itu memang begitu. Pakaian Ustazah bilang sedang mencuci, namun ketika hendak ke dalam, ia ditahan oleh Junet. Umi, nggak sopan, jangan masuk dulu. Ustazah kaget dengan perintah sang suami. Tapi Bi, sebentar. Ustazah Ipa bingung, kenapa suaminya melarang masuk? Dia tahu istrinya sedang memakai kaos. Pasti Roy tentu saja akan mengetahuinya. Suaminya juga tahu kalau dia bilang dipanggil oleh teman kampusnya ke Roy semalam. Apa ini tidak membuat Roy makin tahu? Pikir Ustazah, suaminya pasti tahu singkatan dari itu kan? Begitu pula Roy. Assalamualaikum, mulai terdengar Roy mengucapkan salam dari jarak 6 meter. Dan ya, sebelum kita akhiri video ini, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman bantu subscribe dan like video ini serta share ke sosial media teman-teman agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Yang sudah melakukannya saya ucapkan terima kasih serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin.